Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 88. Artis baru. Saya ingin laporan keuangan 3 bulan terakhir. Laporan itu harus sudah ada besok, pinta Julian ketika masuk ke dalam ruangannya bersama dengan Randi. Iya Pak, saya akan langsung menyiapkannya. Randi mengikuti Julian masuk ke dalam ruangannya. Julian tersenyum memandang kekasihnya yang masih duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Amera sejak tadi hanya mainkan ponselnya, menghentikan aktivitasnya saat dilihatnya pintu ruangan terbuka. "Sudah siap mas rapatnya?" tanya gadis cantik yang bergelayut manja di tangan kekasihnya. "Sudah, apa lama nunggunya?" Julian tersenyum dan mencium bibir gadis tersebut. Randi hanya diam dan menundukkan kepalanya saat melihat penampilan yang ada di depan matanya. "Randi, perkenalkan ini namanya Amera. Amera ini kekasih saya." Julian memperkenalkan gadis cantik yang saat ini memegang manja tangannya. Randi sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Perkenalkan, nama saya Randi." Randi memperkenalkan namanya. Amera memandang Randi. Ia kemudian menganggukkan kepalanya dan sedikit tersenyum. Amera merupakan artis pendatang baru yang namanya sedang naik daun. Ia baru kenal Julian beberapa bulan yang lalu, dan sekarang dirinya sudah resmi menjadi kekasihnya Julian. "Bila tidak ada lagi yang dibutuhkan, saya permisi," ucap Randi. Ia tidak nyaman ketika melihat Julian dan juga kekasihnya yang begitu sangat mesra di depannya. "Ini sudah jam makan siang. Saya akan makan di luar bersama dengan Amera. Nanti saya akan datang agak terlambat, karena saya akan langsung mengantar Amera ke lokasi syuting. Jadi untuk urusan di kantor, tolong kamu selesaikan dulu," jelas Julian. "Baik Pak," jawab Randi yang tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Randi meninggalkan ruangan tersebut. "Mas Randi, panggil Leni." Randi memandang gadis cantik yang menjadi sekretaris Julian. "Ada apa?" tanya Randi. "Mas Randi, itu yang di dalam ruangan Pak Julian, artis namanya Amera," Leni berbisik ketika berbicara dengan Randi. Randi menganggukkan kepalanya. Dirinya tidak begitu sangat mengetahui tentang dunia entertainment. Randi hanya menghabiskan waktunya untuk bekerja, dan bila sudah pulang ke rumahnya, ia akan menyempatkan dirinya untuk menemani ibunya bercerita. "Terus kenapa?" tanya Randi. "Pak Julian pinter ya cari pacar. Artis pendatang baru yang lagi naik daun. Orangnya cantik sekali ya mas," Leni mengutarakan kegagumannya. Randi tersenyum ketika mendengar apa yang disampaikan oleh gadis yang saat ini duduk di depan ruangan bosnya. "Sebenarnya aku pengen tegur mas, tapi aku segan. Orangnya kelihatan anggun. Sepertinya dari keluarga berada ya mas. Nggak seperti aku," Leni tersenyum. Randi hanya sedikit tersenyum ketika mendengar celotehan gadis tersebut. "Aku sering lihat filmnya di televisi mas. Ternyata aslinya jauh lebih cantik daripada yang di televisi," puji Leni. "Saya benar-benar nggak tahu masalah film, apalagi artis. Saya nggak pernah menonton sinetron juga," jelas Randi. "Mas Randi mana tahu menonton film, taunya cuma kerja," ucap Leni. "Ya sudahlah, saya mau kembali ke ruangan. Apa kamu sudah makan?" tanya Randi. "Belum mas, baru saja rencana mau makan. Mas Randi mau makan di ruangan atau makan di luar?" tanya Leni. "Saya makan di ruangan aja, lagi banyak kerjaan," jawab Randi. "Mau dibantu pesannya nggak mas?" tanya Leni. "Boleh, sup daging ya," pinta Randi. "Iya mas," Leni menganggukkan kepalanya. Randi kembali ke ruangannya setelah berbicara dengan Leni. Dirinya begitu sibuk menyiapkan laporan yang diminta oleh bosnya.
Mas Randi, ini ya makan siangnya. Leni mengantarkan menu yang dipesan oleh Randi ke dalam ruangannya. Terima kasih ya, apa Leni tidak makan? Tanya Randi. Makan di luar aja mas. Leni tersenyum dan kembali meninggalkan ruangannya. Randi hanya berhenti sebentar untuk makan dan mengerjakan kewajiban ibadahnya. Setelah itu dirinya melanjutkan kembali pekerjaannya. Hari ini hari spesial untuk ibu, dan ibu harus menuruti semua kehendak aku, ucap Randi. Ini hari spesial untuk ibu, dan ibu yang harus menuruti kehendak Randi. Apa tidak terbalik? Tanya Nina. Randi tertawa dan menggelengkan kepalanya. Nina memandang putranya dan kemudian menganggukkan kepalanya. Ya sudah, kalau gitu apa yang diinginkan? Tanya Nina yang tersenyum lebar memandang putranya. Aku sudah panggil perias make up. Jadi hari ini ibu akan dirias oleh perias make up yang katanya sangat bagus dan terkenal. Jadi ibu akan semakin cantik. Randi mengangkat jempolnya. Jangan bilang ibu bakalan dikasih suami ya. Nina sangat curiga dengan sikap putranya. Randi tertawa lepas ketika mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya. Apa ibu nggak mau nikah lagi? Godanya. Belum ada yang cocok, ucap Nina. Sampai saat ini Nina begitu sangat menikmati kesendiriannya. Bagi Nina, menjalani hidup berdua dengan putranya sudah membuat dirinya sangat bahagia. Tidak ada niat sedikit pun di hatinya untuk menikah lagi. Bayangan cinta pertamanya dan suaminya yang telah meninggalkannya tidak pernah hilang dari ingatannya. Hingga saat ini dirinya tidak membuka hati untuk yang lain, meskipun semuanya sudah berlalu hampir 25 tahun. Aku nggak kasih kejutan yang seperti itu. Pokoknya aku ingin hari ini ibu terlihat sangat cantik, dan itu perias make up ibu sudah datang. Randi memandang ke arah wanita yang berusia sekitar 35 tahun. Sudah datang ke rumahnya dengan bawa tas make up berwarna hitam dan berukuran besar. Baru saja selesai sholat subuh, ibu langsung di make up seperti ini. Nina memandang perias make upnya. Ia kemudian memandang putranya yang saat ini merangkulnya. Ibu nggak boleh protes, ucap Randi. Apa yang sudah direncanakannya harus berjalan sesuai dengan yang diinginkannya. Ya sudah kalau begitu. Nina akhirnya menuruti keinginan putranya. Ia sungguh tidak sabar ingin mengetahui apa yang sudah disiapkan oleh putranya. Nina dirias oleh perias make up yang sudah sangat terkenal. Nina memandang wajahnya yang begitu sangat cantik di pantulan cermin. Sampai saat ini, Nina masih tidak memahami apa yang sedang disiapkan oleh putranya. Nina memakai gaun syar'i berwarna biru muda. Setelah dirinya selesai dirias, Nina keluar dari dalam kamarnya. Nina tersenyum memandang putranya yang sudah duduk di sofa. Kemeja yang dipakai oleh putranya sama dengan baju yang dipakainya. Ibu sangat cantik. Randi tersenyum memuji kecantikan ibunya. Di make up seperti ini sudah pasti sangat cantik, ucap Nina. Ibu sudah cantik secara alami. Di make up seperti ini jadi tambah cantik lagi. Randi tidak pernah bosan-bosan memuji ibunya. Nina hanya tersenyum ketika mendengar pujian putranya. Ibu, aku punya sesuatu untuk ibu, ucap Randi yang tersenyum dan memeluk ibunya. Apa itu? Tanya Nina. Ini rahasia. Syaratnya ibu harus tutup mata, ucap Randi. Nina memandang putranya dan mengerutkan keningnya. Ibu penasaran gak? Ibu ini sudah tua. Enggak semestinya juga ulang tahunnya pakai kejutan seperti ini. Nina menggeleng-gelengkan kepalanya. Nina begitu sangat ingat hari ini adalah tanggal kelahirannya dan putranya tidak pernah melupakan hari spesialnya. Randi tertawa mendengar ucapan ibunya. Apa ibu kira aku itu sudah siapkan acara ulang tahun yang banyak balon-balonnya? Tanya Randi. Nina menganggukkan kepalanya. Ibu baru tahu nanti, Randi berkata dengan mengikat mata ibunya dengan kain.
Nina hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh putranya. Dirinya menerima saja putranya melakukan hal seperti ini.